8 kelebihan dan 5 kekurangan. Mungkin kelebihan dan kelemahan mungkin ya. Iya, iya. Kelebihan, pemaaf, insya Allah ramah, sopan, suka belajar, berani mencoba, suka tantangan, soleha, insya Allah senang memberi. Kelemahan, cerewet, galak, tertutup, pemalu, terlalu serius. Kemudian ada Kak Susi. Kelemahannya mudah emosi, baperan, tidak terlalu suka berada di keramaian, agak tertutup, kurang percaya diri. Kelebihannya selalu siap menjadi pendengar bagi teman yang ingin curhat, setia kawan, suka mencoba hal baru. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman yang udah bisa ngikutin ini, udah bisa nulis dan udah berani sharing, itu udah sesuatu hal yang luar biasa. Teman-teman bisa apresiasi dirinya sendiri ya, Masya Allah. Nah, kayak Iya, kalau misalnya udah berhasil nulis kelebihan dan kelemahan tuh bisa jadi bahan evaluasi ya Bun ya? iya, benar sekali. Jadi, yang aku bilang tadi Kak J, bukan hanya evaluasinya gimana gitu, tetapi bisa melihat lebih dalam lagi inner journey. Makanya saya akan memberikan materi inner journey pada kelas yang akan datang itu tadi sampai melihat di mana sih kekuatan-kekuatan saya selama ini dan di mana kelemahannya, yang apa yang sudah saya tulis itu ternyata menjadi kekuatan itu seperti apa. Yang sudah saya tulis itu ternyata itu melemahkan saya itu seperti apa. Apakah dari semua yang sudah saya tulis itu ada pengaruhnya dari pola asuh orang tua saya. Orang tua saya memberikan pengasuhan dan menanamkan self image, kemudian self concept, itu seperti apa nanti tergali semua di sana. Apa sih Bun yang Dan itu bisa kita dapetin setelah kita berhasil menggali diri kita berhasil inner journey, kita berhasil tahu kelebihan dan kelemahan kita. Apa sebenarnya yang kita dapetin setelah melakukan itu semua? endingnya adalah menemukan pribadi yang baru. Wah, Masya Allah. Iya, terutama ya membersamai keluarga itu lebih menjadi terbuka, lebih nyaman, lebih sering bisa tersenyum, legowo ya istilah orang Jawanya tuh, bisa rendah hati, bisa menerima kenyataan atas misalnya ya orang tua saya dan perilakunya dulu ketika pengasuhan saya kecil, misalnya dia telah disakiti dan pengasuhannya menurut dia itu menjadikan dirinya seperti itu, dia bisa menjadi pemaaf. Dan paling utama buat yang sudah berkeluarga, lebih bisa membersamai diri sejajar dengan suaminya, tetapi bukan berarti dia mengalahkan. Bisa menerima bagaimana pasangannya itu, lebih bisa bersikap saya harus bagaimana ketika menghadapi masalah-masalah dengan pasangan. Nah itu kan berarti materinya udah lebih tuh, materi dengan pasangan juga dikasih. Ya, Masya jadi kalau Allah. misalnya gentongnya itu utuh gitu, sudah cantik lagi, nggak bolong-bolong, nggak gompel-gompel, nggak retak-retak jiwanya. Kalau jiwanya yang retak, rapuh, ketika menghadapi sedikit ada masalah atau tantangan, pasti dia sudah goyah, dia sudah mau pecah. Bagaimana kalau membersamai keluarga seperti itu, keluarganya pecah, ya. Jadi kita mesti menjadi keluarga jiwa yang utuh, yang Kak J bilang tadi. Kalau kita nggak sembuh, nggak sehat, nggak membersamai diri kita menjadi utuh, bagaimana kita bisa menyehatkan keluarga kita? Nah, itu kuncinya sebetulnya ada di situ. Teman-teman siapa di Menemukan, sini yang mau ikut selama 37 hari bareng Bunda Erlik dan bareng J. Lupina? Siapa yang mau? Selama 37 hari loh. Itu udah ada iya, testimoni selama mana tadi? Selama 3 kali pertemuan yang diikuti ini saya mulai bisa mengontrol diri saya dan lebih mudah mengontrol ego saya meski belum 100%.
Terima kasih Bunda Erlik dan KJ, nggak sabar ketemu di kelas 37 hari. Masya Allah, Masya Allah. 37 hari loh guys. Eh, Aja yang bisa kita sebentar. dapetin. Ini ada Kak Jilan. Bagaimana kalau justru bingung menuliskan kekurangan, Kak? Gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan kalau Johari Window tadi, itu kan ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Jadi kita bingung mau nulis apa ya. Atau mungkin Kak Jilan ini merasa memang kekurangan-kekurangannya itu sudah bisa diselesaikan semuanya. Berarti udah nggak punya kekurangan lagi. Nah, itu lebih bagus lagi. Ini tujuan kita adalah merilis semua kekurangan. Kemudian tugasnya apa? Kak Jilan cek sehari-hari. Yang dengan cara menulis tadi, diary. Hari ini aku sudah melakukan apa ya? Ada nggak kekurangannya? Kalau sehari, seminggu, sebulan udah oke, wah udah bagus banget tuh. Tapi kalau hari ini, wah masih nyolot, masih marah sama anak-anak sampai anaknya ketakutan, masih ini jawab kata-kata suami dengan nggak sopan, tanpa kita sadari itu kita memiliki kekurangan. Nah itu. Atau kita kadang-kadang gini teman-teman, ngobrol sama anak-anak. Anak-anak sini dong, kumpul-kumpul sama bunda, kasih makanan keripik, entah apa kue-kue, bikin donat gitu, makan bareng, enak. Anak-anak, misalnya anaknya namanya si Ali. Menurut Ali, apa yang Ali sukain dari bunda? Apa yang Ali nggak sukai dari bunda? Nah, itu tanyakan. Nanti dari situlah kita seperti bercermin. Aku nggak suka bunda kalau ngomong sama aku nyuruh sholat matanya jadi mendelik. Ya, misalnya gitu. Padahal menurut kita, enggak. Kita nyuruh sholat ya biasa. Ternyata anak kita, ya, ini ya, ayah bunda ya, dengan kebeningan hatinya, dia sama Allah diberikan kehalusan dan kecepatan untuk menangkap hal-hal itu menjadi lebih tajam. Jadi Ya, lebih cepat dia melihat hal-hal hmm, yang kecil yang tidak kita sadari. Benar artinya nggak, Kak J? artinya saat Nah, kita bingung menuliskan kekurangan atau kelebihan, itu kita bisa minta bantu konfirmasi ke orang-orang terdekat kita gitu teman-teman, karena kita hmm, perlu tahu kekurangan kita biar apa ya, sebagai rem gitu kan. Oh, bahwa aku tuh punya kekurangan, iya, karena dengan kekurangan ini tuh kita bisa dilengkapin, Bun. Kalau kita nggak punya kalau kita tidak iya, menyadari kekurangan kita jadi tidak bisa dilengkapi gitu kan. Artinya saat kita tahu kekurangan kita membuka kesempatan untuk dilengkapi sama kelebihan orang lain. Sehingga kita betul. muncullah sebuah kolaborasi, kerjasama, gitu Iya, teman-teman. benar Seru sekali. banget ya. Iya, iya, benar sekali Kak J. Jadi dari situlah kita akan saling mengenali, saling bisa take and give dengan pasangan, dengan anak-anak. Nah, ini sebetulnya pengalaman saya. Dulu waktu anak saya paling kecil itu masih TK, itu kalau aku suka nyuruh sholat atau nyuruh mandi gitu kan anak-anak suka eh, sekali cuek, dua kali oh, gitu jawabnya ya, tapi belum bergerak gitu. Pas sudah sampai 3 kali atau lebih kan kita kadang-kadang nggak sadar ngomongnya agak tinggi nadanya. Itu tuh anak saya langsung komentar, Bun, kalau nyuruh adik itu jangan pakai nada yang tinggi gitu. Aku nggak suka. Ngomong-ngomong aja biasa aja nanti adik pasti jalani kok. Gitu tuh. Oh gitu. Terus apa yang aku lakukan? Dulu awal-awal saya masih pertama kali gabung dengan Buah Hati ya. Baru ikut pelatihan. Terus aku langsung berkaca diri. Benar-benar ngadep kaca. Tadi aku ngomong sama anakku kayak apa sih waktu nyuruh gitu. Jadi muka aku itu aku ingat-ingat tadi kayak apa ya. Apakah cemberut ataukah mata melotot atau suara tinggi gitu. Oh ternyata benar. Padahal aku nggak sadar. Aku cuma memotivasi anak. Nah itu, kita seringnya menjadi orang tua yang nggak sadar, pingsan. Kata-kata kita ditangkap oleh anak, nggak mengenakan.
Nah, ini ya, kalau mau tahu kekurangan, bener yang Kak Ji bilang tadi ya, sambil ngobrol dengan pasangan, dengan teman, dengan anak-anak, itu anak-anak biasanya jujur ya. Kecuali dia anak-anak nggak jujur kalau takut dimarahin emaknya, berarti emaknya tukang marah tuh. Jadi dia takut mau jawab. Ayun Ayun Taya, apakah ambisius itu bias dikatakan kelebihan kah, Bu? Bisa, Nah, Bun. iya, Ambisius itu apakah bisa dikatakan iya. sebagai Gimana kelebihan? Kak J? Jelaskan Kak J. Kalau menurut J, nggak bisa dibilang kekurangan sih. Jadi gimana kita eh, menggunakan ambisius itu. Selama kita nggak ngerugiin orang lain, selama kita tidak menyakiti diri sendiri, kita nggak sampai sikut kanan, sikut kiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, jalanin aja. Heeh, Karena bisa jadi ambisius itu adalah bahan bakar kita untuk bergairah ya, untuk mendapatkan iya, sesuatu. iya. Jadi kalau ambisi, setiap orang punya ambisi. Dan itu bagus untuk mencapai sesuatu. Iya, terima kasih Kak J. Tapi kalau udah ambisius itu yang sesuatu yang berlebih-lebihan tentunya tidak baik ya. Kekurangan mudah marah, merajuk, baper, takut dimarahi. Wah, ini kayaknya Kak Jusnia, mudah-mudahan Kak Jusnia udah masuk kelas ini ya, kelas bulan November ya. Ini bisa dihilangkan nanti. Oke, udah pada menulis semua. Saya baca ini satu per satu sambil saya lihat. Wah, ada yang punya kemampuan storytelling yang bagus nih Kak Desi. Luar biasa nih Kak J. Oke, tapi kesulitan mendengar dengan baik. Bunda, Ceplos-ceplos. kita kayaknya 15 menit lagi pun udah setengah 10. Masih Keasikan banyak. ya. Iya. Keasikan membaca chat ya. Iya. Oke deh. Nah, teman-teman yang sudah membuat kekurangan dan kelebihan, tipsnya nanti kekurangannya satu per satu dirilis, tulis yang paling mudah untuk dihilangkan yang mana. Misalnya ada 10, yang paling mudah taruh paling atas, dihilangkan. Terus sampai 10. Kelebihannya itu teman-teman terus gali, terus jaga, diikhtiarkan, diistiqomahkan supaya nanti muncul menjadi suatu prestasi dan bermanfaat bukan untuk diri sendiri, keluarga dan bahkan mungkin orang lain. Itu nanti menjadi legacy ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi teman-teman, caranya ini tadi, teman-teman yang masih memiliki kekurangan tadi seperti memiliki gerbong-gerbong di mana gerbong itu akan memberatkan langkah teman-teman. Ini sepertinya sudah saya rangkumkan ya. Ada ragu, khawatir, benci, malu, dendam, takut, curiga, bingung, dan seterusnya. Semakin panjang deretan kekurangan teman-teman, kelemahan teman-teman, bagaimana sih kereta ini bisa melaju dengan cepat? Ya, pasti akan terhambat. Untuk itu tugas teman-teman memotong satu per satu. Ini kalau di pelatihan yang offline ini seru banget. Ini ada permainannya yang tarik-menarik. Nah, pakai ikat-ikat tali segala ini dan matanya ditutup, seru banget. Ini betapa beratnya membawa orang yang diikat dengan tali untuk melaju. Nah, itulah jiwa kita. Kalau kita lebih banyak kekurangannya. Itu ya teman-teman ya. Semoga dimudahkan. Dan apa positif goalnya menulis kelebihan? Jadi teman-teman kelebihan yang sudah dimiliki, misalnya menulis buku, tadi ada ya salah satunya, positif goalnya apa? Banyak sharing dan memberi solusi. Kelebihan itu teman-teman tulis, kemudian kenapa harus menulis positif goalnya? Supaya teman-teman termotivasi untuk selalu meningkatkan diri dan berbagi dan menolong, karena kemuliaan di muka bumi ini, derajat manusia mulia di muka bumi ini ketika kita sudah mampu menolong sebanyak-banyaknya orang lain.
Benar ya teman-teman ya. Jadi di agama kita diajarkan begitu. Setelah memiliki kelebihan, jangan dimiliki untuk diri sendiri. Apa yang bisa di-sharingkan kepada orang lain. Entah itu ide-ide, entah itu teman-teman bisa sharing tentang berbagai macam keterampilan yang ada, yang teman-teman miliki. Entah itu kebiasaan teman-teman bersilaturahim, karena silaturahim itu juga bisa meringankan beban teman kita yang kita datangi atau sahabat-sahabat kita. Jadi dalam hidup ini kita memiliki hikmah, kita mendapatkan hikmah, kita memiliki personal branding, dan tujuannya adalah sukses mulia. Jadi personal branding kita apa nih di dunia ini? Sebagai orang apa? Orang yang sering bersedekah, orang yang penyabar, orang yang penyantun, orang yang suka menolong jiwa-jiwa yang lemah, nah dan sebagainya. Orang bisa berbagi apa? Harus memiliki personal branding untuk diri kita itu apa. Nah itulah jiwa kita, itulah passion kita. Itu yang kita ikhtiarkan, ada positif goal-nya. Maka ketika ini kita lakukan, teman-teman, nggak tahu kenapa ketika kita itu berbagi dan menolong orang, tiba-tiba jiwa kita itu menjadi happy, menjadi bahagia, dan menjadi lebih tenang dalam melangkah kehidupan. Terutama ketika kita menjalani diamanai masalah sama Allah. Itu ya teman-teman ya. Jadi dengan menemukan semuanya tadi, teman-teman ini ya wajib memiliki skill baru. Nih ya, komitmennya harus ke sini nih. Apa nih skill baru yang saya miliki? Sikap terbuka, berpikiran positif, menerima kekurangan dan kelebihan, artinya bisa asertif, kemudian memiliki hati yang tulus. Tulus setiap kali dihina, dilecehkan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian-ujian, sabar, dan bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah ini sebetulnya ujian-ujian di mana ini kalau kita praktekkan semuanya, kita akan memiliki skill baru. Dan tentunya nggak mungkin kita ajarkan di malam ini ya teman-teman ya. Tadi siapa sudah pada menulis belum nih yang mau ikut kelas lanjutan? Nah ini kelas lanjutannya, Self Bonding with Writing, 30 hari bersama Kak J. Nanti seminggu di depan bersama saya ada Inner Journey, ada pendampingan dari saya bagaimana membersamai teman-teman untuk menemukan dinamika kepribadiannya tadi, kemudian menemukan pribadinya yang baru. Nah itu nanti harus dirasakan itu selama sebulan itu. Teman-teman yang belum bisa keluar dari masalahnya dibantu, teman-teman yang belum menemukan pribadinya yang baru dibantu, teman-teman yang butuh penguatan berarti butuh coaching. Kalau ini aja saya sampaikan begini kan ya cuma sepintas ya, hanya 10% atau 20% diserap otak. Tapi kalau sudah di coaching selama sebulan lebih nanti, insya Allah teman-teman akan menemukan bagaimana langkah-langkah hidup dan penguatannya untuk dilakukan. Nah itu lebih mantap tentunya ya.